desa itu lagi seksi. Oke. Jadi banyak yang lirik menarik. gitu. Iya, betul. Banyak yang lirik sehingga pernah dapat kasus soal penyelewengan dana desa wow, di Buol ini. Jangan tanya. Kaitak juga salah satu yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Ya. Pertanyaannya satu, Kak. Di DPR itu seperti warisan, oligarki. Hai, selamat datang kembali di channel Kart Media dalam segmen D-Talk. Hai, selamat datang kembali teman-teman di channel Kart Media dalam segmen D-Talk. Seperti malam hari ini yang sudah kalian lihat di sini sudah hadir tamu istimewa. Sosok istimewa lagi karena hari ini kita sudah langsung saja menghadirkan Muhammad Ishak Esyel atau Mas Sarjana Teknik. Yap. Teknik apa kemarin, Kak? Teknik sipil. Teknik sipil. Oke. Jangan tanya kapan selesai. Iya. Baru mau ditanya skip. Langsung ada punchline ya nih baru di awal. Oke, baik Kak Itak ya. Ya. Kalau flashback sedikit ya, kalau saya pribadi kenal Kak Itak itu sekitar SMP apa SMA pas lagi aktif di Pramuka. Ya, betul. Itu kan sebagai pembina Pramuka ya sama Dorang Kaliko kemarin. Nah, sekarang masih aktif Pramuka, Kak? Sebenarnya masih aktif, tapi karena 2 tahun terakhir pandemi, jadi aktivitas kepramukaan pun ikut terhenti juga. Berarti terakhir kegiatan Pramuka kapan, Kak, yang terakhir diikuti? Itu di kemah akhir tahun di Desa Idalatan, tepatnya di Kecamatan Monobungu. 2000 berapa? 2019. Berarti tepat sebelum COVID. Ya, merajalela. Masuk 2020, harusnya di bulan Maret 2020 itu sudah direncanakan kegiatan Badan Powell Day. Itu di desa Panimbul, bahkan desa sudah siap, sudah ada agendanya. Ya, sudah dipoles desanya, area bumi perkemahan sudah dibikin bagus. Ternyata pandemi. Ya, jadi di cancel. Oke, berarti bisa dibilang masih aktif lah di Pramuka. Masih, saat ini masih. Namun yang sudah mulai aktif ini itu masih kegiatan-kegiatan gudep saja, gugus depan di sekolah-sekolah kayak SMA 1, kemudian SMK dan sekolah-sekolah SMP lain ini sudah mulai aktif gitu. Kembali ya. Tapi masih hanya sebatas gudep saja. Ya. Oke. Nah, selain Pramuka, Kak, sekarang lagi sibuk apa sampai saat ini? Kalau kesibukan pastinya ya sebagai tenaga fungsional Kementerian Desa, sebagai tenaga ahli di program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kebetulan sebagai koordinator kabupaten di Buol gitu. Yang biasa orang kenal pendamping desa itu ya? Iya, pendamping desa. Mumpung lagi bahas soal pendamping desa ini kan, saya termasuk yang kurang paham sebenarnya. Ini berarti langsung dari kementerian, apa sih nama kementeriannya? Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Berarti bukan Pemda, langsung dari pusat. Bukan, ya. Sistem apa ya? Berarti namanya kontrak. Ya, kontraktual kita setiap tahun diperbarui. Setiap tahun dia satu periode itu setiap tahun. Ya, berdasarkan hasil evaluasi kinerja selama 1 tahun kerja. Kalau ternyata ada teman-teman yang evaluasi kinerjanya rendah, berarti tidak dilanjut kontrak. Begitu. Berarti evaluasi gitu, terus setiap tahun ya. Oke. Kalau Kak Itak sendiri sudah berapa lama? Jadi maksudnya di job desk ini yang pendamping desa? Kalau di dunia pemberdayaan itu sejak 2009. Wow. Dulu masih program PNPM Mandiri Perdesaan, itu program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Mandiri Perdesaan itu dari 2009 sampai pengakhiran itu di bulan Oktober 2015. Beralihan ke program Kementerian Desa langsung ini itu P3MD. Kita punya nama diganti jadi pendamping. Itu sejak November 2015 sampai sekarang. Masih ikut terus. Berarti dari yang masih awal itu sampai sekarang. Iya. Masih ikut terus Kak ya? Wah. Betul sekali. Dengan pengalaman yang sudah cukup lama, bisa kita bilang sudah cukup lama ini, berarti menurutku Kak Itak sudah bisa lah memberikan penilaian subjektif atas desa-desa yang pernah didampingi gitu. Nah, tapi selain di Kabupaten Buol, sebelumnya pernah bina desa yang di luar selain Kabupaten Buol? Alhamdulillah sampai hari ini masih
dari awal sampai dengan hari ini di Buol terus. Oh, jadi kawan jaga markas. Jaga markas. Waduh. Oke. Nah, kalau dengan pengalaman yang cukup lama tadi, berarti sudah bisa dong ya memberikan penilaian kira-kira desa-desa mana sih yang masih memiliki atau apa sih masalah utama dari desa-desa binaan kakak terkhusus di Kabupaten Buol sendiri? Masalah pokoknya gitu yang di desa-desa. Iya. Sebenarnya kalau mau kita bilang masalah desa itu sangat kompleks. Tetapi terkait dengan kerja-kerja kami sebagai tenaga pendamping profesional di Kabupaten Buol itu lebih menitikberatkan pada pendampingan pembangunan dan pemberdayaan. Gitu. Jadi dari sisi itu ada beberapa hal yang mungkin sejak di kebijakan pemerintah pusat dengan adanya dana desa sebagai kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap desa itu ada beberapa hal yang sepengalaman kami itu menjadi masalah. Pertama terkait dengan proses perencanaan di desa yang mungkin sampai hari ini masih belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan regulasi yang sudah diatur oleh yang punya uang. Gitu. Oke, perencanaan. Ya di perencanaan. Kalau bicara soal desa tuh terkhusus yang di Kabupaten Buol, di Buol sendiri ada total berapa desa sih Kak? Desa sampai hari ini masih 208. Berarti akan ada kemungkinan bertambah ataupun berkurang bisa. Karena sudah diatur oleh undang-undang gitu. Gitu. Bisa desa berubah jadi kelurahan, bisa desa mekar, bisa juga penggabungan dari beberapa desa dari desa yang lain gitu. Oke, baik. Nah, kalau untuk teman-teman dari pendamping desa ini kalau di Pemkab sendiri dia satu dinas sendiri kah atau kantornya bagaimana itu Kak? Iya, kalau kita untuk tenaga ahli ya berarti. Iya, kalau di kabupaten kita secara berjenjang itu sebenarnya dari pusat. Iya. Ada Kornasnya, ada pendamping pusat. Sampai di wilayah desa. Iya. Jadi kalau khusus di kabupaten itu dari tenaga ahli pemberdayaan masyarakat, kemudian ada pendamping desa itu di kecamatan posisinya, kemudian ada pendamping lokal desa. Pendamping lokal desa ini yang mendampingi maksimal 4 desa dalam satu kecamatan. Satu orang ini bisa maksimal mendampingi 4 desa dalam satu kecamatan yang sama. Tidak boleh beda kecamatan gitu. Oke. Cuma kalau di Buol sendiri di kabupaten berarti dia maksudnya leading sektornya untuk koordinasi. Kantor sendiri kah? Kayak Kementerian Agama kan sendiri. Ya. Kalau ini bagaimana? Kalau kita untuk teman-teman pendamping itu punya sekretariat sendiri. Sekret ya? Iya, sekretariat sendiri. Tetapi untuk jalur koordinasi kita dengan pemerintah daerah itu melalui dinas teknis, dalam hal ini P3A PMD. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Oke, berarti terpisah ya, tidak masuk dalam ini. Cuma kalau itu tadi ke bagian dinas. Tidak menjadi bagian itu, tetapi kita adalah jalurnya koordinasi. Jadi tetap independen ya, cuma tetap jalur koordinasi. Oke. Nah, kalau kita masih bahas soal kesibukan menjadi pendamping desa. Berarti Kak Itak ini kan koordinator kabupaten. Iya. Berarti masing-masing kecamatan itu ada koordinatornya juga. Iya, betul sekali. Kalau koordinator kabupaten ini masih sering terjun langsung ke desa-desa tidak sih? Iya, sebenarnya kita dituntut dari sisi manajerial lebih ke manajerialnya. Tetapi kita diberi ruang juga untuk melakukan monitoring maupun pembinaan sekaligus evaluasi terhadap kerja-kerja teman-teman pendamping di jenjang di bawahnya itu. Maksudnya ini masih tentang ruang lingkup kerja teman-teman dari pendamping desa. Apakah hanya sekedar program terbatas di program dan pelaksanaan program atau masuk dalam kayak ada urusannya sama dana-dana desa, sama pokoknya hal yang berhubungan kayak kemarin kan lagi pesta desa yang pemilihan kepala desa dan lain. Itu ada urusannya atau hanya sebatas program dan pelaksanaan program atau bagaimana Kak? Ya, kalau mau dibilang berhubungan pasti akan berhubungan karena yang mengurus pembangunan dan pemberdayaan adalah pemerintah. Karena tugas kepala desa itu atau kewenangan kepala desa menjalankan pemerintahan desa. Nah,
kalau mau kalau kita mau kaitkan antara hubungan kami dengan pemerintahan desa, sebenarnya secara tugas pokok itu tidak gabung, itu tidak masuk. Tetapi dalam proses berdesa itu kan sangat kompleks, dia punya lingkup di desa itu, benar. Sehingga mau tidak mau kita harus bukan juga melibatkan, mungkin dilibatkan dalam artian misalnya sebagai narasumber dalam hal-hal seperti dalam pesta demokrasi atau pilkades kemarin, diminta masukan atau saran terkait dengan hal-hal yang dianggap perlu untuk kita sampaikan, gitu, terkait dengan bagaimana sih sebenarnya panitia punya kerja, atau bagaimana sebenarnya syarat-syarat menjadi menjadi kades gitu. Termasuk pengurusan berkasnya dan lain-lain. Ya, kira-kira bahkan mungkin teman-teman diminta bantu oleh desa dalam pemilihan perangkat misalnya, atau seleksi perangkat. Kan perangkat sekarang tidak asal dipilih oleh kepala desa. Dia harus sekarang melalui penjaringan dan penyaringan alias seleksi. Berarti ada turut memberikan pemikiran-pemikiran dari teman-teman misalnya desa-desa minta bantu bikin soal untuk ujian kompetensinya. Diuji juga diuji. Perangkat desa sekarang. Kalau dulu cuma Iya, karena kenapa? Desa sekarang itu kalau kami biasa katakan dalam bincang-bincang santai, desa itu lagi seksi. Jadi banyak yang lirik gitu. Iya, betul. Banyak yang lirik sehingga proses seleksi pun terhadap perangkat itu betul-betul selektif. Karena kenapa? Amanat PP 11 itu bahwa istilah gaji di perangkat desa itu mulai dari kades, itu namanya penghasilan tetap atau biasa disingkat siltap, itu setara dengan golongan 2 ASN. Bayangkan kalau hanya mau dicomot-comot kan. Jadi memang harus seleksi gitu. Jadi teman-teman pun bisa ikut seleksi, tetapi syarat utamanya adalah sekurang-kurangnya berdomisili itu 6 bulan. Di desa. Bersangkutan. Jadi biar kita yang ada dalam kelurahan bisa yang penting bisa masuk sebagai perangkat. Perangkat ya, perangkat. Ikut seleksi maksudnya. Yang penting itu tadi penuhi syarat-syarat umum dulu. Minimal 6 bulan berdomisili di desa tersebut. Baru syarat-syarat khusus ada lagi yang itu baru perangkat desanya yang setara golongan 2 itu. Belum kepala desa atau sama dengan kepala desa? Jadi dasarnya itu di kepala desa setara golongan 2A ASN. Kemudian sekdes minimal atau paling sedikit ada persentasenya. Saya lupa berapa persen, 80% kalau tidak salah untuk sekdes dari siltap kades. Misalnya kalau kades ditetapkan 2 juta, berarti paling sedikit 80% siltapnya sekdes itu kurang lebih ada 1 juta lebih. Gitu. Begitu untuk kepala seksi, kepala urusan dan kepala dusun. Sekurang-kurangnya 60% dari gaji penghasilannya si kades. Gitu kira-kira dia punya. Kalau bicara soal dana, terkait dana desa itu ada urusan juga nggak sih teman-teman pendamping? Justru kami hadir di desa untuk mendampingi itu. Pemakaian dalam hal pemanfaatan dana desa ini benar-benar sesuai program yang sudah di bidang pembangunan dan pemberdayaan. Setiap tahun Kementerian Desa itu mengeluarkan peraturan Menteri Desa terkait dengan prioritas penggunaan dana desa. Gitu. Jadi untuk ini semua. Jadi itu kita kawal. Kita kawal di desa sehingga desa bisa mengikuti aturan itu. Karena memang dana desa ini itu kan hanya adalah kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap desa. Jadi yang atur yang punya uang. Desa tinggal apa? Tinggal urus. Sesuaikan urus saja. Program-program. Gitu. Berarti didampingi sama teman-teman dari pendamping desa ini. Nah, kalau soal dana desa ini kemarin sepengalamannya Kak Itak ini sudah lumayan lama ya. Kalau dihitung-hitung kan dari 2009 kalau 2015 yang resmi ini 2015. Itu sudah cukup lama. Pernah dapat kasus soal penyelewengan dana desa di Bualin? Jangan tanya. Sering ya. Kalau untuk penyelewengan dana desa itu sudah banyak. Bahkan sudah ada yang masuk bui, termasuk saya sebagai saksi dalam proses pengadilan di Tipikor Palu. Gitu. Jadi sudah ada, saya tidak mau sebutkan lagi mana. Yang pasti di Kabupaten Bohol sudah ada beberapa desa, apakah itu kadesnya atau sekdesnya atau bendaharanya atau semua perangkat desanya kong kali gitu. Tapi sejauh ini hanya di jajaran boleh dibilang
elitnya desa yang sudah terjerat kasus hukum. Waduh, bahaya. Oke, jadi itu dia sekilas tentang kesibukan Kaitak saat ini ya. Iya. Selain itu juga saya lagi sibuk-sibuknya. Iya, sibuk apa ini? Lagi apa ya? Saya lihat di story lagi sibuk. Ya itu tadi. Lagi buat satu kebun alpukat. Alpukat. Itu di mana itu lokasinya? Di wilayah Kulango. Di Gunung Kulango. Di Gunung Kulango, tidak jauh pokoknya. Nanti suatu saat Dewi bisa jalan-jalan ke sana boleh. Di antara semua ini kenapa pilih alpukat? Saya pilih alpukat. Sebenarnya saya hobi makan alpukat. Saya hobi makan alpukat. Yang berikutnya saya lihat prospeknya agak sedikit bagus nanti. Karena kebanyakan sih kalau untuk alpukat sendiri kita masih sering ambil dari luar kota. Betul sekali. Itu saya lihat di toko-toko buah yang ada di Buol masih sering. Jadi memang penting sih adanya itu. Iya, selain itu saya coba lirik pasar luar. Ya, itu menjanjikan sekali kalau misalnya sampai ke sana itu. Iya, itu. Jadi intinya ada hobi juga. Menghasilkan seperti di sekarang mungkin begini nanti, tapi saya punya berbeda. Ya, gitu. Harus di semua sektor lah kalau iya. bisa. Pas sekali. Nah, kalau kembali ke sosok seorang Kaitak, ini teman-teman terutama di Buol. Kemarin waktu saya kembali menetap di Buol awal 2019, itu kan lagi ramai pesta apa ya? Demokrasi. Ya, termasuk Kaitak juga salah satu yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Pertanyaannya satu Kak, saya sendiri sebenarnya tidak habis pikir, Kaitak juga. Gitu. Cuma kan tidak ada masalah ya. Sekarang memang menjadi legislatif ini lagi jadi apa ya, kegemaran anak milenial. Saya rasa penting juga sih kayak begitu. Nah pertanyaannya adalah apa sih Kak yang dicari untuk menjadi seorang politisi? Apa ya? Cari yang belum ada. Tidak. Okay. Jadi begini. Saya coba berangkat dari definisi sederhana sih. Politik itu dari zaman Yunani kuno kan ini sudah dikenalkan oleh si pemikir Plato dan Aristoteles sebenarnya. Politik. Bagaimana cara manusia berinteraksi dengan manusia lainnya. Itu saya politik. Dari situ awalnya sebenarnya. Kemudian pada proses peradaban makin maju, politik sudah dikasih khusus. Saya cuma mendefinisikan begini bahwa bagaimana politik itu bisa mengatur hubungan individu dengan individu lainnya itu baik. Kalau mengatur hubungan individu satu dengan yang lainnya, artinya kayak fungsi manusia untuk bersosial sebenarnya. Iya, sebenarnya politik seperti itu. Tidak mesti harus mencalon sih Kak. Iya betul sekali. Kira-kira apa sih yang dicari dari mencalonkan diri? Gini, saya banyak berinteraksi dengan masyarakat khususnya di pedesaan. Oh iya. Profesi saya sebagai kemarin dulu namanya fasilitator desa. Fasilitator kecamatan. Program yang sebelumnya PNP Mandiri Perdesaan sampai dengan saat ini di tenaga pendamping profesional. Saya melihat banyak persoalan yang belum tuntas di desa. Saya sudah coba melakukan upaya-upaya dengan profesi saya. Misalnya ada kebutuhan hal-hal yang bisa saya bantu, tetapi ternyata belum cukup. Terbatas langkahnya. Jadi untuk merubah itu, saya berpikir sepertinya saya harus masuk dalam sistem. Gitu. Yang paling prinsip itu. Yang kedua sebenarnya di DPR itu seperti warisan, oligarki. Saya mau memutus itu. Kita bicara di Buol ya? Iya, bicara di Buol kita. Iya. Saya ini bukan orang yang dikenal sebelumnya. Saya, marga saya tidak punya nama. Di Buol sendiri. Di Buol. Saya berdiri sendiri. Tidak pernah ada yang tahu Latama itu siapa sih. Kalau kita lihat marga lain, oh iya turun temurun orang begini. Nah itu yang saya coba putus di situ juga di DPR. Sepertinya ini jabatan DPR ini adalah warisan, gitu. Olehnya kita putus itu, kemudian memberikan peluang kepada orang lain. Saya tangkap peluang saya karena saya berhak untuk dipilih. Ya semua punya. Termasuk Dwi dan teman-teman lain gitu. Iya benar. Nah, jadi pada prinsipnya saya kemarin maju dengan jargon milenial.
itu semata-mata ingin memberikan edukasi terhadap teman-teman pemilih di tingkatan milenial. Sebenarnya keterlibatan kita dalam berpolitik itu penting. Iya. Sekarang kita hadir bebas melakukan aktivitas seperti saat ini, itu bagian dari hasil atau produk politik. Kalau misalnya kebijakan pemerintah dilarang bikin podcast seperti ini, Iya. gimana? Tidak akan ada. Pasti Dwi bikin podcast diam-diam. Atau bahkan kalau mau siaran di YouTube itu harus berbayar. Harus berbayar atau apa segala Aduh, macam. luar Itu biasa. semua kebijakan politik. Iya. Berarti berawal dari keresahan yang Iya. kita tampung dari teman-teman gitu. Ruang yang diberikan oleh pemerintahan kita. Saya pikir upaya-upaya teman-teman yang lain sudah ada, tetapi mungkin masih perlu lagi ditambah. Saya berharap dengan hadirnya saya di situ di DPR, setidaknya bisa merubah warna atau citra yang selama ini diemban oleh anggota dewan. Citra selama ini bagaimana? Saya tidak mau bilang seperti bagaimana. Cuma yang kita rasakan yang lah. paling penting adalah begini, saya ingin menurunkan derajat saya sebagai manusia. Sebagai rakyat, saya pingin jadi wakilnya mereka. Menurut Kaitak, Iya. menjadi wakil rakyat itu menurunkan derajat. Tapi kok Bukan berbeda derajat, tapi di bawah satu tingkat di bawahnya masyarakat, di bawah rakyat. Tapi kalau sekarang kesannya malah wakil rakyat itu kayak di atas jauh masyarakat. Iya, itulah kesan yang muncul sekarang. Presiden ada wakilnya enggak? Ada wakil presiden. Siapa yang lebih tinggi? Presiden? Presiden toh? Secara Gubernur ada wakilnya. ada. Tinggi mana gubernur dan wakilnya? Gubernur. Bupati? Oh iya. Ada rakyat. Tinggi mana rakyat dengan wakil rakyatnya? Iya. Benar. Secara struktural iya. Ya. Tapi kok Kira-kira iya kira-kira kesannya pendekatannya bisa gimana kita ya? sampaikan gitu. Oke. Panjang kalau bahas ini. Iya. Benar. Jadi intinya saya coba mau sampaikan saya punya isi otak melalui menjadi wakil rakyat. DPR. Itu saja sebenarnya. Oke. Nah, sebelum kalau kita kan punya niatan mau menyampaikan apa-apa yang menjadi teman-teman di desa punya keluhan, masalah dan lain sebagainya, apakah Kaitak sudah coba pendekatan yang lain sebelum memilih untuk mencalon? Mungkin pada saat itu belum pesta demokrasi kan. Ya. Apakah Kaitak sudah pernah mencoba mendekati salah satu wakil rakyatnya kita ini untuk menyampaikan unek-unek itu? Sudah pernah coba? Teman-teman saya banyak di situ. Ya, sudah pernah Kaitak Dalam coba menyampaikan. diskusi ringan dengan mereka, saya biasa menyampaikan hal begitu. Artinya teman-teman kemarin yang sama-sama kuliah di Palu, sekarang ada yang sudah 2 periode, Oh iya. ada yang baru. Pasti ruang untuk menyampaikan hal-hal itu pasti lebih leluasa, Iya, gitu. harusnya. Tapi ternyata tidak. Kadang biasa mereka sampaikan tidak semudah yang kau bayangkan. Iya. Saya bilang kalau begitu makanya saya mau maju juga kalau begitu. Mau rasa. Dan bagaimana lebih susah itu menjadi anggota dewan? Betul. Apakah memang sesusah yang mereka sampaikan Katakan. atau bagaimana? Gitu. Oke. Nah, ini kalau saya yakin Kak Ita kemarin dari partai apa? Saya dari Partai Kebangkitan Bangsa. Oh, PKB. PKB. Ya? Nah, yang saya paham ini kayak, maksudnya saya belum yang pro juga soal-soal seperti ini. Ya tidak apa-apa kita Jadi share. kan, belajar ya. Nah, yang saya mau tanya adalah seperti tadi yang Kak Itak bilang, apakah memang sesusah itu? Makanya semua rasa toh. Nah, cuma itu kan kalau di DPR itu sebagai wakil rakyat, ya, tapi kebanyakan sebagai wakil partai, Ya, perpanjangan tangan partai, kebanyakan. Betul. Menurut kita sendiri, apakah itu tidak bisa kita lepas ya kemungkinan ketika masuk, apakah kita mau betul-betul menjadi wakil rakyat secara keseluruhan 100%, karena biasanya kepentingan rakyat itu justru di luar kendali partai. Mengerti gak sih Kak Itak maksudnya? Saya paham. Oke, jadi kira-kira kalau Kak Itak di posisi itu, kan itu bisa apa istilahnya PAW ya, kalau kayak tidak sependapat dengan partai itu kan bisa di PAW katanya ya. Nah, terus pertanyaannya adalah kira-kira kalau Kak Itak di situ ada bayangan nggak pada saat di DPR, kalau misalnya duduk ya pada saat di DPR nanti? Mungkin itu salah satu faktor makanya mereka bilang tidak semudah itu. Iya. Itu bagaimana sih? Sebenarnya bahasa tidak semudah itu
bukan dari situ. Ya. Karena begini, ketika kita beda pendapat dengan partai, ngapain kita berpartai? Kalau hanya persoalan beda pendapat itu dijadikan alasan seperti yang dibilang tadi untuk memPAW-kan orang. memPAW-kan orang itu tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Iya, Itu sekarang saja di PKB itu wakil PKB DPR provinsi Pak Zainal Daud itu prosesnya panjang, kan almarhum meninggal dunia. Yang PAW Ibu Ros Batalipu. Insya Allah nanti bulan ini mau dilantik. Meninggalnya nanti. Kemudian yang kedua, ada anggota DPR juga dari PKB yang tersandung masalah hukum, yang masih berproses dari bulan apa sampai hari ini belum bisa DPAW juga, belum ada proses itu. Ya, maksudnya tadi Gitu. penekanan PAW ini adalah ketika seorang wakil rakyat di DPR itu kan kadang-kadang kalau memang betul-betul kan tadi saya lihat kita memang betul-betul pengen memperjuangkan masalah-masalah yang jadi di desa-desa untuk wakil rakyat. Kalau kita terlalu totalitas ya, karena banyak orang-orang yang katanya ketika di DPR tiba-tiba kayak lupa janji-janjinya, lupa misi-misinya pada saat kampanye, kayak begitu. Apakah itu ada faktor dari orang-orang partainya tidak sih sebenarnya? Kasih kesempatan saya di DPR. Tidak, ini maksudnya menurut Kak Ita kira-kira Kak Ita bisa nggak melawan Saya itu yang betul-betul saya jadi tidak bisa wakil berandai-andai untuk urusan itu. Bisa berandai-andai. Tapi kalau pengen bukti, kasih ke DPR saya. buat penasaran netizen. Baru kita buktikan gitu. Oke. Apakah memang sesusah yang mereka sampaikan? Apakah seribet yang mereka kasih penjelasan ke orang-orang? Tidak semudah ini, tidak semudah itu. Berarti menurut Kak Ita bukan unsur bicaranya mereka tidak semudah itu sama sekali tidak ada pengaruh urusan dari takut berbeda dengan partai atau apapun. Saya itu bilang tidak. tadi dari awal kan, kalau berbeda dengan partai ngapain berpartai? Berbeda pandangan tuh. Justru partai itu mengakomodir perbedaan itu. Gitu. Kalau berbeda kenapa mau dipersoalkan? Itu dinamika sudah. Saya pikir gini, urusan politik sebenarnya itu urusan yang sangat jalur yang pas untuk menyampaikan apa-apa yang kita mau ingin lakukan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, khususnya di Kabupaten Buol. Terkait dengan siapa yang melakukan hal-hal di luar dari ketentuan, yaitu oknum, tidak bisa kita generalisir si A ini begini, si A ini. Tapi memang pada pandangan orang ya begitulah anggota dewan yang katanya merakyat. Musiman gitu. Musiman ya. Oke, berarti setelah ini berapa tahun lagi sih kita akan pesta demokrasi untuk anggota legislatif ini? Ya, insya Allah kita tanggal sudah ditetapkan. Itu tanggal 14 Februari. Itu 2024. Oh ya, 2 tahun lagi ya berarti. 2024, 2 tahun lagi. Kalau menurut kita sendiri, apa sih skill utama atau keahlian yang harusnya dimiliki oleh seorang politisi? Ya, kalau saya lebih ada 4 alasan sebenarnya kalau dari saya pribadi. Yang pertama, punya alasan. Iya. Kalau tidak punya alasan jangan nyalek. Iya kan, tidak tahu tujuannya mau kemana. Gampang nanti gitu. Oke. Yang kedua itu ya minimal kita bisa cakap atau piawai dalam membangun jejaring atau relasi. Itu penting. Berinteraksi. Kenapa saya berani maju? Saya ingin tunjukkan bahwa ada pemilih milenial yang rasional dalam memilih. Tanpa dibayar mereka memilih figur. Gitu. Tanpa serangan-serangan fajar. Sekarang bukan serangan fajar lagi. Serangan jam 10 pagi. Sudah lewat fajar. Gitu. Apa namanya? Jadi itu. Jadi membangun relasi. Kemudian alasan saya mau buktikan bahwa tanpa politik kapital pasti akan ada yang memilih saya. Pasti akan ada pemilih-pemilih rasional yang masuk milenial itu yang dasarnya memilih itu karena figur ini melihat potensi, bukan melihat potensi finansial yang ada mendukung dia di belakang. Atau popularitas dari orang tua atau siapapun yang ada di belakang. Gitu. Yang ketiga apa? Saya punya kalau pembuktian kinerja.
Saya pikir track record ya. Ya, track record saya. Alhamdulillah sampai dengan hari ini sejak 2009 saya bekerja sebagai tenaga profesional di pendampingan desa. Belum punya catatan hitam atau negatif gitu. Kalau berbeda pendapat dengan unsur-unsur desa itu hal yang wajar, tetapi tidak menjadikan hubungan kami menjadi renggang, tidak, justru makin akrab gitu. Ya, sejauh ini saya baik-baik saja. Makanya saya sampai di sini. Nah, itu artinya menunjukkan prestasi kerja, tapi tidak untuk dipamer-pamerkan. Pencitraan. Ya, atau pencitraan. Biarlah itu menjadi amalnya kita. Tidak usah disebut saya sudah bangun ini, atau kalau bukan saya kamu tidak bisa begini. Ya, nanti ada kan yang biasa begitu toh? Iya, benar. Karena sudah punya sesuatu yang dibanggakan. Jadi, tapi saya pikir berbuat saja, menunjukkan apa yang saya punya, meskipun bukan disiplin ilmu saya. Saya kasih contoh. Saya coba bangun. Jadi saya minta maaf hari ini sama Dwi kalau kulit saya mulai agak gelap. Kenapa, Mas? Karena pertama tidak pakai sunblock. Apa itu yang pakai air? Iya. Skincare. Ya, skincare lah apa namanya. Saya lagi itu buka kebun itu. Saya mau proses secara saya punya daya, saya coba bikin itu kebun itu. Tidak hanya sebagai kebun, tapi nantilah ke depannya bagaimana. Itu artinya bukan di dunia kerja pun saya bisa hidup lah, melakukan hal-hal yang tidak biasa. Gitu kan, orang biasa tanam jagung, tanam porang, bikin sarang walet. Nah, kalau saya mungkin tidak mau membuka usaha atau bangun usaha itu akibat latah, ikut-ikutan. Iya betul. Ya, gitu. Nah, yang terakhir itu mungkin ya rendah hati lah. Rendah hati. Kalau kita rendah hati pasti orang sayang. Iya. Kayak dia kan banyak sayang, tapi yang lebih sayang kan suaminya. Oke. Gitu. Jadi itu menurut Kaitak yang sekiranya diperlukan lah. Nah, kalau ini kan mohon maaf kemarin kan Kaitak tidak duduk ya. Iya, tapi saya minum dulu ya. Iya, silakan. Kemarin kan Kaitak dari hasil perhitungan suara belum berkesempatan untuk duduk di kursi dewan. Betul. Nah, itu kalau Kaitak evaluasi, kita kayak apa ya? Biasa kan kayak gitu. Apa sih yang kurang dari saya? Atau apa sih yang bikin Kaitak untuk berpikir positif? Oke lah, belum waktuku saat ini. Hasil pemikiran Kaitak apa saat itu ketika tidak belum berkesempatan duduk? Belum rezeki. Itu saja. Iya. Hanya itu. Betulan. Belum rezeki. Wow. Ya, kalau saya lihat mungkin kerja kami belum maksimal. Saya tidak bilang kerja saya. Iya. Kerja kami karena ini ada saudara-saudara, ada kawan-kawan, ada adik-adik saya yang tanpa pamrih itu membantu sama-sama, sehingga saya harus katakan bahwa kerja kami belum maksimal. Bukan kerja saya, kerja kami. Jadi kalau bilang belum, berarti nanti akan di-up lagi. Berarti kalau ada waktu pesta demokrasi lagi ikut pesta ya? Pasti harus. Insya Allah harus maju. Supaya saya bisa rasa bagaimana susahnya jadi anggota dewan. Supaya saya rasa bagaimana besarnya godaan di DPR. Oke, demi perubahan. Iya. Menurut Kaitak ya, ini kan banyak ya dari teman-teman kita, terutama umur-umurku ini yang ikut-ikutan juga nimbrung caleg. Itu sebenarnya hal positif iya. Cuma kan kalau saya juga rada-rada kaget sih untuk beberapa teman yang kaget pas pulang buat, ada apa namanya ini? Spanduk. Mencalon, baliho. Mencalon. Ini saya umur berapa sampai saya kaget ya? Ini teman-teman sudah pada calon. Kayak begitu. Jadi kalau Kaitak sendiri pandangan soal teman-teman milenial untuk turut andil ke pesta ini, demokrasi ini bagaimana, Kak? Saya anggap itu hal yang positif dan itu satu kemajuan negeri. Ketika generasi muda sudah peduli dengan politik, itu luar biasa. Selama ini banyak anak muda yang di 2019 saya maju, itu mereka alergi. Maksudnya bahas politik. Alergi terlibat dengan urusan politik. Saya coba kasih pemahaman. Alergi atau trauma sih, Kak? Bukan.
mungkin dasarnya trauma akhirnya jadi alergi. Ketika dia sentuh mungkin efeknya gatal atau apa, intinya itu mereka sudah tidak ini lagi. Sudah enak mendengar politik. Saya sampaikan bahwa begini, ketika kamu alergi dengan urusan politik, sekarang kamu menghirup udara di dunia ini itu karena hasil dari politik seperti saya sampaikan tadi adalah produk politik. Kalau misalnya kamu contoh merokok dilarang, orang kan hobi merokok dilarang, tapi hanya disebut di situ peringatan merokok itu menyebabkan, tapi kan tidak boleh, tidak boleh. Nah, terkait dengan anak muda ini, saya coba sampaikan bahwa ketika kita tidak ikut dalam urusan politik, berarti kita tidak membantu negara untuk memajukan negara ini. Maksudnya kita tidak punya andil di situ. Kita mau tuntut apa? Terus kita mau berkor-kor bicara apa? Jadi sebenarnya kita memberikan beban moral terhadap siapa yang kita pilih. Ngerti enggak? Iya. Misalnya si A maju, Pak, saya dukung Bapak. Tetapi kalau Bapak tidak Bapak punya beban moral ke kami. Kira-kira begitu. Akhirnya kita jadi orang yang mau menyampaikan sesuatu bingung. Gitu. Maksudnya bahwa silakan kita berpolitik. Sambil melakukan edukasi, baik itu terhadap calon konstituen kita maupun kita juga mengembangkan diri kita. Saya jujur sebenarnya alergi juga dengan politik. Iya, banyak sih. Dari era mahasiswa. Iya, banyak sih. Saya tukang demo kan. 2003. Iya. Sudahlah lewat itu. Nah, tapi pada perjalanannya kok kalau saya tidak mau pusing, saya ini kan hadir sebagai tenaga pendamping profesional sekarang ini sebagai hasil dari politik tadi juga. Gitu. Bahwa di Kementerian Desa untuk menjalankan kerja-kerja teknis yang sifatnya fungsional perlu diangkat tenaga pendamping profesional. Nah, kalau bicara soal politik ini kan sebenarnya menurutku banyak orang yang bersuara tentang bagaimana ini dana ini, bagaimana masalah ini. Tapi ketika dipanggil untuk terlibat secara langsung, mau menyampaikan secara langsung begini, banyak alasan tidak mau. Nah, begitu juga banyak orang yang ini kalau saya lihat polanya hampir sama, Kak. Polanya itu sama, maksud saya sama ini pada saat kampanye. Justru masalah itu yang disuarakan menjadi janji oleh pada wakil rakyat. Tapi ketika waktunya tiba, ibarat tadi dipanggil diskusi, tapi kalau ini tiba pada saatnya duduk, itu kayak lupa. Kayak begitu. Saya mau pengen jelaskan satu hal. Kalau ada calon anggota dewan yang mau maju ataupun saya yang berkoar-koar untuk mau bangun jalan, bangun ini, dia lupa fungsi atau tugas DPR. DPR itu bukan lembaga berencana. Jadi aneh kok dipilih, laku juga dipilih masyarakat. Saya bangun jalan ini, saya bangun ini, sampai hari ini tidak ada. Itu dikulang buktinya. Masyarakat mengadu, saya bilang saya mau apa? Saya sekarang lagi fokus urus kebun saya. Gitu. Kalau cuma mau ajak bicara minum kopi, ayo. Saya punya kopi, tinggal kasih panas air, ayo kita minum kopi. Gitu. Jadi itu sebenarnya. Jadi kalau saya lihat yang bikin laku figur banyak janji. Boleh saya coba kayaknya. Nanti kalau Kaita kemarin pakai metode apa? Saya pakai metode bukan janji-janji ya? Tidak. Saya takut janji. Apa karena itu Kaita kurang janji kayaknya? Bisa jadi. Bisa jadi karena saya tidak berani berjanji. Akhirnya kurang janji-janji manis sehingga tidak dipilih oleh masyarakat. Kurang sentuhan janji ya. Tapi insya Allah saya mau belajar dulu sama yang sering bikin janji. Jadi menurutku Kak, kalau dari masalah itu ya, ini salah satu edukasi juga sih ke masyarakat bahwa betul sekali. Fungsi
dewan di DPR itu apa sih sebenarnya? Iya, Maksudnya untuk menjadikan rencana memperbaiki jalan saja itu sebenarnya itu kan bukan tugas pokok mereka. Iya. Nah, itu kan ada dinas-dinas terkait yang ini. Jadi harusnya itu makanya itu maksudnya lebih ke edukasi ke masyarakat. Itu yang agak susah sih tantangannya. Sebenarnya siapa yang bertugas mencerdaskan masyarakat untuk arus politik? Iya. Politisi lah. Tapi Hari justru, ini masyarakat yang memilih karena persoalan ada kan yang pragmatis, transaksional, karena didikan politisi. Mau bagaimana modelnya masyarakat, tipikalnya masyarakat, itu semua hasil didikannya teman-teman politisi, termasuk saya yang punya andil. Kenapa begitu? Saya tidak setuju. Katanya ada serangan fajar, tapi tidak bisa dibuktikan, susah. Kita mau bicara yang tidak bisa dibuktikan, takutnya nanti fitnah. Jadi fitnah. Gitu. Tapi coba kita, saya banyak berinteraksi dengan masyarakat. Tunggu-tunggu serangan fajar. Dari mana sebenarnya istilah itu? Siapa yang munculkan awal pertama ini? Ya, kalau bukan istilah serangan fajar. Kenapa tiba-tiba ada hadir di tengah-tengah masyarakat? Betul. Kan tidak mungkin si nelayan yang melakukan itu. Jelas yang punya keinginan untuk maju, keinginan untuk hadir melalui jalur pesta demokrasi. Berarti justru mereka ini yang mendidik masyarakat. Betul sekali. Seperti itu ya. Jadi kalau tadi Kaitak bilang justru harusnya politisi yang membantu mencerdaskan masyarakat soal ini. Tapi justru mereka memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat. Akhirnya setiap masuk palingan cuma begini lagi, sama kayak yang kemarin. Ya. Sudah dianggap sini sama golongan-golongan yang mungkin sudah sadar. Betul. Atau baru sadar. Iya. Atau memang benar-benar mereka paham gitu. Tapi yang anehnya biasa saya dapatkan di lapangan, misalnya si A di periode pertama terpilih, mau maju lagi, belum pakai bahasa buol biasa kan? Iya, dikira tidak dimengerti. Pakai bahasa buol, tak legom janji, orang yang cuma sering banyak janji. Tapi begitu hari H terpilih lagi. Gitu. Itu kadang-kadang dilema ya antara kebutuhan. Saya tidak tahu apa sebabnya itu. Oke, nah ini mumpung lagi kita membahas politisi ya, politik lah. Ini kan biasa berkaitan sama pencitraan Kak. Menurut Kaitak penting tidak sih pencitraan untuk seorang politisi? Saya malah menafsirkan berbeda ini pencitraan dan citra diri seorang politisi. Menurut Kaitak bagaimana? Saya punya pandangan berbeda. Justru pencitraan itu yang disengaja, yang dibuat-buat, yang disetting. Gitu. Sekarang disetting dah ini. Diatur. Diatur. Tapi bukan disetting untuk pencitraan. Ini kan dari pengaturan semua sehingga terjadi. Iya. Pencitraan sekarang ini kan konotasinya negatif. Iya, betul. Apalagi terhadap para politisi, khususnya yang lagi menduduki jabatan politik sekarang ini. Betul. Ya. Jadi sebenarnya tanpa perlu menggembar-gemborkan, kita kan punya citra diri. Kita tampilkan citra diri kita sebagai anggota dewan, sebagai bupati, wakil bupati dan apapun namanya yang sebagai jabatan politik. Pasti orang akan lihat sendirinya, akan terbentuklah itu citra itu tanpa mencitrakan diri disengaja gitu. Tapi kan kalau tujuan pencitraan itu berarti ada tujuan yang pengen terbentuk di masyarakat, makanya di setting kayak gitu. Merubah cara pandang. Citra, tukang kerja dia ini. Tapi kalau kita pikir-pikir, kalau teman-teman paham atau banyak-banyak baca literatur terkait dengan kerja-kerja DPR atau kerja-kerja ini, ada hal yang keliru. Gitu. Saya tidak usah sebut. Ada hal yang keliru. Kayak kerja-kerjanya kepala daerah sudah. Kayak menyalahi tupoksi. Iya. Melebar. Justru menjadi blunder sebenarnya kalau saya menjebol gawang sendiri. Kalau masyarakat paham, gitu. Artinya berarti si yang bersangkutan tidak paham juga apa tugasnya. Benar.
gitu. Yang melihat. Nah, tapi kalau misalnya untuk kebutuhan itu kan yang sudah duduk. Iya. Tapi untuk yang mencalonkan, karena mohon maaf ya, Bilang saja kayak saya sih. Tidak, justru saya tidak melihat dari Kak Itak, makanya saya tanya Kak Itak, penting tidak sih? Nah itu dia Kak. Ini jujur ya teman-teman, untuk mengundang Kak Itak ke sini membuat list pertanyaan, saya tuh sampai minta mana ya sosmednya Kak Itak di Facebook, di Instagram saya lihat. Tapi mohon maaf yang saya lihat keluarga, aktivitas biasa. Jadi menurut kita gitu untuk membawa ke arah sana pencitraan yang sekedar orang bilang laporan ke sosmed. Kayak begitu lagi kerja selfie, kemudian foto-foto apa. Itu kalau saya Kak Itak enggak ada. Apakah tidak sepenting itu menurut Kak Itak atau bagaimana? Gimana ya? Pertama, TPS tidak ada di sosmed. Iya. Kalau saya sih jujur untuk penggunaan media sosial tidak untuk mencitrakan dia atau pencitraan. Saya cuma mau menyampaikan senatural mungkin yang saya lakukan. Misalnya saya di pendampingan desa menjadi narasumber atau sebagai pelatih. Hal-hal begitu saja. Saya momen-momen ini. Momen seperti itu. Malah sekarang kalau di Facebook banyak ditandai. Banyak ditandai, misalnya ada momen banyak ditandai ataupun satu teman-teman banyak ditandai. Jadi kalau orang tandai itu usah lagi Kak Itak posting. Ngapain lagi? Gitu. Kalau saya kembalikan ke pribadi masing-masing, urusan sosmed yang menggunakan untuk pencitraan tidak bukan tujuannya satu, mencari popularitas. Iya. Populer belum tentu berbanding lurus dengan elektabilitas atau kemampuan pribadi kita. Orang kan tidak lihat. Saya hanya memiliki satu prinsip dalam bermedsos. Apa itu? Semua manusia yang bermedsos itu paripurna. Maksudnya? Tidak pernah yang diungkapkan itu adalah kelemahan atau kekurangan. Oh iya, hanya yang senang-senang. Silakan dicari hal-hal yang bikin dia saya jelek, saya ini tidak. Nggak pernah. Kalaupun ada pasti ada tujuan. Ada tujuannya, ada maksud untuk menyindir sesuatu. Tapi untuk hal-hal yang saya sebutkan tadi itu semua sempurna mereka tampilkan. Masalah tadi kayak singgung populer. Nah populer kan itu yang dibutuhkan juga sih. Nah tidak heran kalau kayak artis, public figure tiba-tiba mencalonkan diri karena mereka andalkan itu populer, banyak orang yang suka, banyak orang yang tahu. Itu salah satu hal yang mendorong. Apakah ini mohon maaf ya, apakah karena pertama tadi Kak tidak menggunakan metode janji, kedua tidak menggunakan metode pencitraan, tidak terlalu totalitas dalam pencitraan di sosmed, apakah itu turut berpengaruh? Mungkin bisa dicoba metode-metode ini dia yang akan datang. Menurut diri bagaimana? Boleh kayaknya kalau dibutuhkan. Oke lah, maksudnya tetap boleh memanfaatkan, apalagi sekarang ya media, semua serba digital. Jadi maksud saya bukan dalam hal, sebenarnya begini loh Kak, biar kita tidak bermaksud apa, pasti orang bilang kita bermaksud. Iya. Ini terlalu susah sekarang kalau mau disetting. Tidak bermaksud pun dianggap bermaksud. Iya benar. Jadi menurutku kalau mau memanfaatkan sosmed dalam hal sekedar dokumentasi atau apa, itu hak seluruh anak negeri saya rasa. Sekali. Cuma tergantung orang yang menilai kembali. Jadi intinya tetap bakal mencalon lagi. Insya Allah. Oke, nanti panjang, sehat-sehat, diberi kekuatan. Kita tunggu di pesta-pesta demokrasi. Barangkali saya akan kaget-kaget lagi. Siapa lagi teman gini yang bakal mencalon? Mungkin belum sekarang, bisa jadi Dwi yang maju. Aduh, jangan kalau saya. Nggak ada yang tahu. Iya betul-betul. Saya ini kan Allah Maha membolak-balikan hati seseorang. Benar-benar. Saya selalu mendidik juga diri bahwa saya tidak mau bilang, saya tidak mau mencalon. Saya alergi. Saya tidak boleh. Makanya saya ajarkan juga diri saya untuk tidak bilang tidak. Ya, untuk hal-hal yang belum punya kepastian. Mendingan saya sampaikan belum. Iya memang kalau saat ini bukan cuma belum lagi memang. Belum. Oke, so Kak Itak terakhir ada pesan tidak sih yang ingin disampaikan ke teman-teman netizen penonton dalam hal apa ya? Ini kan kalau saya lihat sosoknya Kak Itak kerja konsisten ya, kalau saya lihat betul-betul menekuni, terbukti dengan sudah selama itu masih konsisten dengan kerjanya ini. Kemudian soal politisi tadi ya, tentang politik. Ada pesan Kak? Silakan. Sebenarnya tidak saya bukan biasa bakal kasih pesan itu.
apa ya? Kayak penasehat, apa namanya? orang-orang hebat lah pokoknya, motivator ya. Tapi tidak, saya cuma punya apa namanya prinsip. Cuma kalau misalnya kita tidak bisa terbang, berlari saja. Kalau tidak bisa berlari, jalan dulu. Kalau tidak bisa jalan, merangkak. Intinya tetap maju, apapun caranya. Jangan memaksa. Ya, artinya kita tidak mampu dengan cara yang tadi itu, yang kita mampu. Intinya kita bisa maju, kita terus maju. Ya. Itu yang saya pesannya itu. Ada lagi? Yes, tidak ada lagi. Gitu. Terlalu banyak pesan. Jadi nanti kalau terlalu banyak pesan dikira hebat sekali. Tidak bisa mempertanggungjawabkan pesannya. Oke, so terima kasih banyak Kak Itang sudah hadir berbagi semangat lagi, semangat pandangan baru ya. Kalau saya pribadi, semoga teman-teman yang nonton bisa get the point, pokoknya ya, punya poin-poin ya yang diharapkan positif-positif semua. Nah, ini juga salah satu selalu hal yang saya ingatkan sama teman-teman sebelum berkomentar, lebih baik nonton keseluruhan dulu. Yes. Karena kadang-kadang sensitif ya, hal-hal yang didengarkan sepotong-sepotong memberikan asumsi yang berbeda, bahkan sangat berbeda dari isi yang disampaikan. Oke, so terima kasih sekali lagi buat kita sudah hadir. Terima kasih Dwi. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya. Assalamualaikum.